Selamat pagi Bapak Saudara, Shalom. Sekali lagi Shalom, apa kabarnya? Kita bangkit berdiri. Lihat kanan kirinya, kasih senyuman terbaik, katakan happy Sunday. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBIS di mana. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi. Salam sehat semua dalam keluarga Tuhan di GBIS di mana. Mari saling mengasihi, saling memperhatikan. Dalam keluarga yang rukun pasti Tuhan berkati sesuai firman-Nya. Mari kita bersatu, saling mendoakan. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Bersama Tuhan pasti bisa kembangkan gerejanya. Silakan duduk Bapak dan Saudara. Puji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita, memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kami mau pakai kesempatan yang ada itu untuk sungguh-sungguh datang, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Ampuni dosa kesalahan kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk beribadah sama Tuhan, memuji, menyembah-Mu. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Apapun yang bukan dari Tuhan, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Biar hanya kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan menjangkau setiap kami. Bahkan ruangan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Kita bangkit berdiri, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Dengan-Mu Tuhan ku jalani semuanya. Haleluya. Kesetiaan-Mu
yang terjadi, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, bahannya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, akan ku ikut hayo. Lah kasih setiamu bertahan, tak pernah terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa. Apapun yang terjadi, tetap kami bersyukur Tuhan. Dengan iman kami bersyukur Tuhan. Katakan dengan iman, ku mau bersyukur. Senantiasa hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku dan bersuka selama ini, hari yang terbaik. Haleluya. Hari kami jadi hari yang terbaik bila kami bersama dengan Tuhan kami. Bapak Ibu Saudara nikmati pujian ini. Nyatakan, hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, bahannya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku apapun yang terjadi pada kami Tuhan, kami percaya Tuhan, tetap kami naikkan pujian kami dengan iman yang mantap. Nyatakan, akan ikut salibmu, kasih setiamu ku bertahan, tak buat terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa bersyukur segala yang ku alami. Ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan. Hatiku dan Bapa ini, hari yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terus kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Terus kita ucap syukur. Nyatakan, akan ikut salibmu, dan kasih setiamu bertahanlah, tak buatku terbuka. Dengan iman nyatakan, akan ikut salibmu, dan kasih setiamu untuk bertahan. Bukan imanku, sekali lagi nyatakan, akan ikut salibmu, dan kasih setiamu bertahan, tak buatku terbuka imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa bersyukur segala yang ku alami, kehendakmu terbaik. Ku mau tetap bersyukur senantiasa bersyukur, hatiku dan bersuka. Hari ini, hari
Saudara, kita akan jalankan korban persembahan. Mari yang bertugas berdoa. Mari Bapak Ibu persiapkan persembahan kita. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh bersyukur Tuhan di ibadah raya ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Terlebih Tuhan, minggu-minggu Paskah kami boleh merasakan Tuhan arti pengorbanan-Mu di kayu salib. Saat ini Tuhan, kami ingin memberikan persembahan yang terbaik, tubuh, jiwa, raga kami. Tuhan, berkati persembahan yang akan kami berikan ini, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati semua hasil usaha kami, berkati apapun pekerjaan kami, berkati semua Tuhan yang kami lakukan, usaha yang kami lakukan. Diberkati para pelayan Tuhan yang memberikan persembahan, diberkati tangan-tangan yang memberi. Tuhan Yesus, berkati sampai nanti kami dengarkan sabda firman-Mu. Gembala diberkati, firman-Nya diberkati menjadi rema dalam kehidupan kami. Semua para pelayan Tuhan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan. Haleluya, amin. Kau telah ubahkan lapanganku ini menjadi bahagia, bukan bersuka, nyanyikan hidupku Dia. Dialah kesesatan, tak beri kelegaan. Dialah kesedihan, tak beri kehidupan. Kita mau siapkan hati kita lebih sungguh lagi. Kita memuji menyembah Tuhan, mempersiapkan hati yang terbaik untuk terima firman pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ada sebagai penyembah Tuhan. Untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
untuk kita terus memperbaiki diri kita sehingga serupa dengan gambar-Nya. Sungguh kami menyadari Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan, hanya Engkau yang kami mau Yesus. Di dalam hidup kami cukup Yesus selamanya Tuhan, Kau tak terganti Yesus. Haleluya. Sembah
Kami mengembalikan eksistensi kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Persembahan yang indah adalah penyembahan kami. Menyembah Tuhan artinya kami begitu dekat dengan Tuhan. Terima kasih, berkati kami dengan firman Tuhan, supaya mengingatkan, meneguhkan, menguatkan, menghibur, menasehati setiap kami, sehingga yang lemah menjadi kuat, sehingga yang sedih boleh mendapatkan penghiburan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kami, yang ingin mencuri berkat, yang ingin mencuri damai sejahtera, yang ingin mencuri semangat hidup kami yang berasal dari roh dunia ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Semua kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, tetap semangat. Amin. Apapun keadaan dunia, bahwa memang Alkitab semakin jelas, semakin digenapi, saudara sekalian. Dengan kesedihan yang ada, tetapi yang kedua kita bersyukur bahwa Alkitab yang kita percayai selama ini adalah Alkitab yang benar. Amin, saudara. Jadi itulah, saudara, apapun yang terjadi di dunia, kita kembali kepada Alkitab kita, bahwa semakin hari Alkitab ini semakin digenapi. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan berbicara, pengajaran kita yang selanjutnya adalah keselamatan kekal. Kita akan baca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ke-6, ada di depan. Saudara bisa membaca melalui Alkitab saudara juga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 kita akan baca bergantian. Saya ayat 1, saudara ayat 2 dan selanjutnya. Siap ya? Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, aku tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 6 kita baca sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin, saudara sekalian. Puji Tuhan. Ini juga dilakukan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus namanya. Saya salah, saudara. Ya, saudara sekalian, kita nyanyikan pada saat Natal kebanyakan, saudara sekalian. Tetapi ini adalah menubuhkan setiap kita. Saudara yang dari kepercayaan lain dan kemudian sekarang sudah menjadi Kristen, jangan pernah berpikir untuk kembali kepada jalan yang lama. Amin. Setuju ya? Saudara sekalian, kita dukung teman-teman kita yang sudah memperjuangkan imannya luar biasa. Pada awalnya mungkin orang jadi Kristen oleh karena pekerjaan, jadi Kristen oleh karena jodoh, jadi Kristen oleh karena kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kurun waktu perjalanan, akhirnya dia menemukan kesungguhan, kemurnian daripada ikut Yesus itu. Makanya setelah suaminya meninggal atau istrinya meninggal, dia tetap
sekali Yesus tetaplah Yesus. Waktu pekerjaan sudah tidak ada pada dia tetap katakan sekali Yesus tetaplah Yesus. Ketika harta benda sudah tidak ada, dia tetap bisa berkata sekali Yesus tetaplah Yesus. Amin, saudara sekalian. Dan hari ini kita berdoa untuk itu semuanya, saudara. Ya, kita akan baca. Keselamatan yang ditawarkan agama menekankan kepada tindakan atau perbuatan baik, yang artinya terus berjuanglah dengan kesucian secara kekuatan manusia. Dianggap bisa dibangun secara sendiri, secara manusia, secara pribadi. Dan yang paling dekat dengan ini adalah aturan hukum Taurat. Suatu saat seorang hamba Tuhan yang tadinya seorang yang bukan percaya kepada Kristus, sekarang sudah menjadi Kristen sebagai hamba Tuhan. Dia pernah ditanya oleh seseorang, "Pak, bisakah di luar Kristen? Bisakah kita dengan hukum Taurat kita selamat?" Hamba Tuhan ini bilang, "Bisa." Wah, berarti di luar Kristen bisa dong. Tetapi syaratnya adalah jangan pernah satu kali pun kau gagal untuk melakukan aturan agama itu. Dan kemudian dikatakan, coba bayangkan setiap hari, pernahkah engkau berbuat salah? Oh, pastilah manusia. Berarti dengan kekuatan manusia kita nggak sanggup. Tetapi bedanya di Kristen apa? Ya, Tuhan sangat tahu bahwa kita nggak sanggup untuk melakukan hidup yang kudus sekudus-kudus. Makanya jadi orang percaya, orang Kristen itu kita dibenarkan bukan karena kita benar, saudara. Setuju? Amin. Hambanya yang di depan dan juga keluarga juga tidak sempurna banget. Tetapi kami berusaha untuk menjadi sempurna. Dan berusaha, puji Tuhan, kita belajar Bapa telah memilih kita sejak sebelum dunia dijadikan. Yesus yang berkorban untuk kita. Setelah Yesus naik ke surga, Dia utus Sang Penolong, yaitu Roh Kudus yang memeteraikan hidup kita untuk tetap menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin, saudara. Tetap percaya ya. Jadi agama itu membutuhkan kekuatan manusia untuk mengusahakan itu. Makanya hari-hari saudara, jangan kita mengganggu orang-orang lain yang mereka memang dengan kekuatan sendiri untuk berpuasa supaya sampai katam itu Al-Quran, sampai selesai, saudara. Semoga pada hari raya mereka tidak mesti ngulang puasa lagi. Karena ada aturan gitu, kalau gagal sekali maka bayar utang gitu ya. Nggak enak lah. Teman-teman sudah lebaran, salam-salam, saya mesti puasa lagi. Jadi saudara, ada aturan ya, kalau nggak salah ya, nanti koreksi. Mereka boleh tidak puasa itu yang jadi musafir. Musafir itu apa? Orang yang melakukan perjalanan jauh. Suatu saat ada pendeta senior saya, seorang yang bukan Kristen, dia adalah driver, saudara. Kemudian saya tanya, kenapa nggak puasa? Oh iya, kita bisa tidak puasa ketika melakukan perjalanan jauh, gitu katanya. Ya, itu salah satunya, saudara sekalian. Betul Pak Sam ya? Dan yang lain-lain. Nah, tentunya itu yang mereka pelajari, saudara. Kita lanjutkan. Sedangkan Injil Kristus menekankan anugerah atau kasih karunia yang kekal. Jadi bedanya kekristenan sama non-Kristen apa, saudara? Kalau agama itu adalah
menunjukkan jalan menuju ke surga, tetapi kekristenan itu adalah Yesus sendiri yang merupakan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Pertanyaannya, kita lebih percaya seseorang atau ya kalau disebut seseorang ya nggak bagus juga ya, tetapi bolehlah pakai istilah ini, yang pernah ke surga, yang punya surga. Dia tinggalkan surga mulia, datang ke bumi. Kemudian setelah itu proses keselamatan sudah dilakukan, dia naik ke surga dan dia janjikan rumah di surga. Lebih percaya yang mana, saudara? Semua nabi bisa mati, tetapi yang bangkit cuma Yesus Kristus. Ya, itu luar biasa, saudara sekalian. Jadi anugerah atau kasih karunia itu luar biasa, bersifat kekal. Nah, kita lihat proses keselamatan yang dijalankan meliputi yang pertama, dipilih sebelum dunia dijadikan. Kemudian dibenarkan, diberi posisi benar karena darah Kristus. Setelah itu kita dikuduskan atau dimampukan untuk membangun kekudusan. Kita punya hawa nafsu yang luar biasa, dan pembacaan hari ini dalam imamat itu berbicara tentang aturan-aturan tentang sebuah kekudusan. Komplit, saudara. Ya, komplit itu saudara baca ulang itu imamat itu. Pokoknya sampai bosen-bosen aturan yang dilakukan itu. Ya, bagaimana tentang suami kepada istri, suami istri kepada anak-anak, kepada saudara, keluarga besar, bagaimana aturannya diatur semuanya, saudara. Itu pada zaman Musa. Peraturannya begitu luar biasa. Tetapi secara naluri, saudara sekalian, seseorang akan jatuh bangun untuk bisa tetap hidup di dalam kekudusan. Tetapi dalam rangka dikuduskan ini, kita diberikan kemampuan, kita diberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Pada akhirnya kita akan mendapatkan kemuliaan kekal. Amin, saudara. Jadi ceritanya saya ulang, Bapa memilih kita sebelum dunia dijadikan. Yesus berkorban untuk kita, menjadikan kita berhubungan lagi dengan Allah. Kemudian Roh Kudus yang membimbing, memimpin kita, menasihati kita, yang memberikan penghiburan setiap hari, saudara. Kita itu menghadapi yang namanya semangat selalu turun. Kecuali pada saat happeningnya lagi ada, mungkin semangat kita menggebu-gebu, saudara. Tetapi kalau nggak ada, saudara, kita membutuhkan cuan, saudara. Kita membutuhkan keuntungan, saudara sekalian. Tetapi Roh Tuhan itu semoga semakin memurnikan kita, meskipun keadaan sedang tidak baik-baik saja. Kita tetap dalam keadaan yang semangat dan baik-baik saja, saudara. Lebih baik, saudara sekalian, kita membaca firman Tuhan, karena itu penting sekali. Dan kemudian di dalam hati kita ada Roh Kudus yang membuat apapun keadaan hari ini, kita tidak konsentrasi ke situ. Kalau kita membaca tentang media massa, saudara, tentang Indonesia, dengan berbagai berita yang ada, banjir di mana-mana, dan di Depok sendiri kan macet total, saudara. Kemarin ya, itu macet total. Makanya Kak Cici sama Kak Sela itu tetap di sini. Oh, kalian masih ada? Oh iya, Pak, saya tunggu supaya nggak macet, saudara. Tetapi kayaknya sampai malam deh macetnya. Karena kan sedang musim takjil, saudara. Jadi saudara kan juga cari takjil ya. Bahkan ada yang jualan takjil juga. Kemarin istriku dari Cibinong juga begitu, macet total. Dan kemudian agak berhenti sebentar. Di situ ada juga yang bagi-bagi takjil. Anak gereja loh yang jual. Yang kasih ya. Yang kasih anak gereja. Nggak tahu tuh orang GBI atau GBIB atau, karena di Simpang itu. Di Simpang kan ada GBI,
Tetapi sebenarnya juga ada GPIB ya. Nah itu, antara itulah pokoknya. Akhirnya diambil juga. Dan saya makan itu enak juga. Ya, enak juga. Jadi sepotong lemper, sepotong tahu isi, sama aqua kecil segini ukuran, tapi bukan merek ini, saudara. Ya, luar biasa saudara sekali. Dan kemudian kayaknya komplit deh, di seluruh Indonesia itu mengalami banjir ini, saudara. Ya, dan terkenal sekali itu, saudara. Ya, kita kembali lagi. Keselamatan di dalam Kristus itu pasti. Kenapa pasti? Karena yang pertama jelas tujuan akhirnya adalah rumah Bapa. 1-3. 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, saudara, saya akan mengurai tentang ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Cara Tuhan menyediakan tempat bagi kita bagaimana kira-kira? Ayo. Apakah Tuhan itu ngambil tukang-tukang, kemudian membangun mulai dari fondasi dan sebagainya? Yang bangun rumah di surga itu siapa dia? Malaikat, Tuhan, itu siapa lagi? Ayo sebutkan saja, saudara. Yesus sendiri. Ayo, siapa? Ya, coba kita pelajari ini, saudara. Bagaimana caranya kita Tuhan menyediakan tempat kita di surga? Seturut firman Tuhan. Artinya membangun siapa, Bu? Kita sendiri. Tepuk tangan buat Bu Sinaga. Saya nggak sedia hadiah ini. Ya. Kita, saudara, yang menyediakan itu. Makanya tempat kita itu beda-beda, sesuai dengan upah yang akan kita terima. Atau mungkin baru tahu hari ini, saudara. Ya, betul ya. Jangan berpikir, oh Tuhan menyediakan tempat bagi kita, kita leha-leha saja, aman-aman sajalah. Jadi, yang membuat tempat kita sendiri di surga adalah kita. Amin. Dengan cara, nah itu yang kita akan baca, Ibu. Dengan cara ibadah kita, dengan cara pelayanan kita, dengan cara perbuatan baik kita. Saya ulang, perbuatan baik kita bukan untuk selamat, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Terus apa, Pak, tujuan kita berbuat baik? Upah. Jadi yang membedakan kita di surga, kita misalnya masuk surga semuanya, adalah upah yang berbeda. Upah itu konsisten, upah itu sangat fair, upah itu sangat betul-betul harus seperti itu. Makanya nanti di surga itu ada orang-orang yang memang dikasih jabatan oleh karena upahnya untuk menjadi pemimpin sesamanya. Dan ada juga yang jadi anggota biasa saja. Itu, saudara. Makanya para pelayan Tuhan tetaplah melayani teman-temanku sekalian. Karena upahmu akan beda. Upahmu akan beda. Ya, mahkota kita itu akan beda. Kalau secara Islami kan mahkota kayak kalau kurang upah berarti jepitan aja. Nah, kalau upahnya gede berarti sampai kita nggak kuat. Jadi untuk upah, saudara. Amin. Jadi Tuhan menyediakan tempat kita itu adalah bagaimana kita, tergantung kitanya.
Amin. Makanya Tuhan bilang kalau sudah tempatnya selesai, maka kita datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dan ketika ada orang yang meninggal, bahasa khasnya di medsos itu, ya puji Tuhan opung kita sudah dipanggil, karena tempatnya sudah selesai. Terus yang hidup-hidup berarti belum selesai, begitu ya? Enggak juga, saudara. Suatu saat saya melihat tentang bagaimana kekompakan daripada para manula yang sudah lanjut umur itu. Mereka semangat. Jangan dibilang kami ini adalah dekat dengan yang namanya maut. Mereka bilang yang remaja, yang muda pun juga banyak yang meninggal. Justru yang tua-tua malah awet umurnya. Mereka tetap semangat, ya. Jadi saudara sekalian, dikatakan bahwa supaya di tempat di mana Yesus berada, murid-murid termasuk kita pun kita berada. Jadi yang pertama yang menjadikan pasti keselamatan di dalam Yesus, bahwa rumah Bapa itu sudah disediakan. Keselamatan sebagai persekutuan kekal dengan Allah dinyatakan dengan gambaran rumah Bapa. Rumah adalah tempat yang mempersekutukan suami istri, orang tua dan anak. Tempat yang menyatakan kehangatan hubungan. Bahkan hubungannya adalah Yesus itu seperti yang sulung. Betul? Berarti kita ini adalah seperti adik-adiknya. Begitu dekatnya keadaan rumah Bapa itu, saudara. Amin. Kita saja memanggilnya Aba ya Bapa. Begitu dekat dengan hati kita, dengan hidup kita, saudara. 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 5 di dalam bahasa Indonesia masa kini, baca di depan 1, 2, 3. Sebab kami tahu bahwa kalau rumah, yaitu tubuh yang kita diami di dunia ini dibongkar, Allah akan menyediakan bagi kita sebuah rumah di surga yang dibuat oleh Allah sendiri dan yang tahan selama-lamanya. Di dalam rumah yang sekarang ini kita mengeluh sebab kita rindu sekali tinggal di dalam rumah kita yang di surga itu. Rumah itulah tubuh kita yang baru. Saudara sekalian, Alkitab sendiri mengatakan bahwa di dunia ini, saudara, yang sementara ini banyak keluhan. Betul, saudara? Hamba-hamba Tuhan mengeluh, para pebisnis juga mengeluh, para pekerja, karyawan-karyawati mengeluh, ibu-ibu rumah tangga juga mengeluh, bapak-bapak rumah tangga juga mengeluh, anak-anak juga mengeluh, dan otomatis setiap manusia banyak keluhan, saudara. Dan dikatakan di dalam rumah sekarang ini kita mengeluh sebab kita rindu tinggal di dalam rumah kita yang di surga. Kita rindu, saudara, untuk segera cepat-cepat mendapatkan rumah di surga. Tetapi anak-anak bilang, "Pak, Ma, jangan cepet-cepetlah tinggalkan kami ini. Sampai saya memiliki suami atau istri. Kalau bisa papa mama itu sampai menjadi seorang eyang, menjadi seorang nenek, kakek, menjadi opung, terus kemudian punya cicit kalau bisa seperti itu." Nah, sebagai orang tua tentunya kita banyak keluhan, saudara. Kita pengen, ya udahlah, kalau begini panggil aja lah akulah Tuhan. Kalau kita sudah banyak keluhan dalam tubuh kita, sakit, penyakit, masalah, keuangan, dan seperti apa, kita berpikir, udahlah, Tuhan panggil aku saja lah. Aku gak tahan lagi lah hidup seperti ini. Tetapi waktu hepeng banyak, pekerjaannya luar biasa, promosi, pekerjaan ada, anak-anak everything is okay, bisnis cuan terus, dan kita bilang kepada Tuhan, "Tuhan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi."
malaikat pada bingung. Ini orang maunya apa gitu loh. Tetapi saudara sekalian bahwa setiap kita memang banyak keluhan. Tetapi puji Tuhan, kita punya resep. Kalau kamu mengeluh, kamu punya masalah hidup, datang kepada Tuhan. Jadi saudara, di dalam Alkitab kita itu punya dua. Yang pertama, jikalau kita punya beban berat, kita berdoa kepada Tuhan. Waktu sukses, kita menyanyi kepada Tuhan. Artinya hidup bergumul, kita ngadu kepada Tuhan. Dan waktu kita sudah selesai semuanya, kita saksikan kepada yang lain. Amin saudara. Makanya beberapa saat saya katakan, Bapak Ibu sekalian jemaat, kau bisa bersaksi pada saat kau sudah sukses. Pada saat kau sedang bergumul, katakanlah itu kepada para pendoa syafaat, supaya didoakan. Dan didoakan juga di ruang doa, saudara, bukan di tempat umum. Kita tidak akan mendoakan Tuhan Yesus kayak mendoakan si dia Tuhan yang banyak utangnya, Tuhan tolong dia. Itu mendoakan atau menyebar fitnah. Oh bukan fitnah Pak, kenyataan. Tapi kan nyakitin juga, tidak begitulah. Tetapi seseorang bersaksi, puji Tuhan saudara sekalian, 5 bulan yang lalu saya punya hutang tuh luar biasa. Tetapi puji Tuhan, dalam bulan ini itu selesai semuanya. Tepuk tangan, jadi berkat saudara. Kalau orang bersaksi penuh dengan keluhan, ya hidup sudah susah. Emangnya lu aja yang punya masalah. Betul bapak-bapak, ibu-ibu. Nah ada beberapa orang yang mengatakan, aduh teman-teman saya tuh gak enak kalau bersaksi. Kenapa? Ya disaksikan itu saja. Ya kan komplit. Dan riwayatnya ya seperti itu saja saudara. Tetapi saya bilang di ibadah komisi ini lebih privacy lah. Karena saya nggak buat online. Jadi ibu-ibu yang curhatlah. Bapak-bapak kalau ketemu curhatlah. Makanya ibu-ibu jangan sampai ada bapak-bapak kecuali Pak Sigit. Ya, bapak-bapak kalau bisa tidak ada ibu-ibu. Ya kalau masak Bu ya. Nah anak-anak youth juga begitu. Kalau bisa itu nggak ada orang tua lah. Jadi kita itu privacy, punya nuansa sendiri. Jadi curhatan kita tidak diketahui oleh orang tua, gitu saudara. Tetapi masalahnya kita punya gedung ini, hallnya cuma 1 saudara. Jadi ya nggak bisa. Artinya kita ngobrol apa ada di sana orang-orang begitu ya. Ya kita coba saudara sekalian. Kita lanjutkan. Selama kita tinggal di dalam rumah yang dari dunia ini, kita mengeluh karena beban kita berat. Bukannya karena kita ingin lepas dari tubuh kita yang dari dunia ini, tetapi karena kita ingin mengenakan tubuh yang dari surga itu, supaya tubuh kita yang bisa mati ini dikuasai oleh yang hidup. Yang mempersiapkan kita untuk itu adalah Allah sendiri. Dan Ia memberikan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Makanya saudara sekalian, saya tegaskan lagi tentang Tritunggal, Bapa yang memilih kita, Yesus yang berkorban untuk kita, dan Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. 2 Korintus 5:15 menggambarkan kehidupan kita di bumi, digambarkan sebagai rumah. Di dalam terjemahan baru tentang kemah disebutnya, yang hanya sementara. Orang Jawa bilang urip mampir ngombe minum. Hidup cuma mampir untuk minum saja saudara. Firman Tuhan katakan bahwa hidup itu kayak uang, kayak bunga rumput ya, yang sebentar saja. Beberapa saat kita melihat di tayangan media sosial itu saudara, ada orang-orang
tokoh-tokoh di masa lalu yang sekarang kita melihat bahwa mereka itu sudah renta, sudah tidak punya penghasilan lagi. Dan akhirnya ada juga yang gambarannya itu yang wajahnya cantik kemudian sudah tidak cantik lagi. Ibu-ibu, secantik apapun engkau lama-lama juga reot sudah. Ya, kalau masih muda kita menjadi top. Tetapi masa tua juga top. Tua, ompong dan peot. Nah, itu topnya saudara. Jadi mari buat vokal grup top, tua, ompong dan peot. Gitu saudara. Gaya bercanda saudara. Setiap kita pasti begitu saudara. Dan kita membayangkan bagaimana orang waktu muda itu harus mempersiapkan diri. Kalau alam mereka itu, aduh sayang waktu saya muda, masih terkenal, masih banyak duit, saya nggak menabung itu. Nah sekarang menyesal, semuanya habis. Ya. Dan beberapa orang yang di TV itu, TV sudah nggak mengundang lagi. Kemudian mereka tidak terkenal lagi. Tempo hari mereka sudah begitu, akhirnya masa COVID tidak boleh secara TKP. Akhirnya mereka hidup itu dari tabungan, deposito. Deposito lama-lama juga habis, saudara. Setelah mulai udah normal, terkena sakit, dan kemudian biaya sakit itu luar biasa, ya. Jadi kita nggak seperti negara lain misalnya, saudara, yang covering pendidikan dan kesehatan itu luar biasa. Tapi nggak usah pindah, saudara. Tetap aja di Depok ya. Dan akhirnya mereka menyesal, dan itulah yang terjadi. Kemah sementara di dunia ini, sedangkan rumah di surga menunjukkan sesuatu yang lebih permanen. Permanennya apa, saudara? Ya kalau sudah namanya surga itu kekal. Kekal itu adalah unlimited waktu. Selama-lamanya. Gak ada batas ya, saudara. Maka carilah harta di surga. Amin. Yang kedua, keselamatan di dalam Kristus itu pasti karena jelas jalannya adalah Yesus Kristus. Ayat 5-6, 1, 2, 3, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Amin. Dan banyak kesaksian orang-orang yang tidak percaya akhirnya percaya. Meskipun banyak juga orang yang sudah jadi Kristen akhirnya murtad dan kembali kepada kepercayaan yang lama. Tetapi saya katakan bahwa orang-orang yang kembali atau berpindah menjadi pengikut Kristus sebenarnya cukup banyak. Tetapi tidak se-booming orang Kristen yang ke agama lain. Itu bedanya, saudara. Kalau dari Kristen menjadi yang lain, wah, itu bisa diundang kemana-mana, saudara. Sempat beberapa tahun yang lalu kan kakak kelas kami yang sempat jadi seorang guru agama, bahkan seorang ustadz begitu. Dan kita para lulusan alumni STTB itu terus mengharap supaya kakak kita itu kembali. Nggak tahu sekarang bagaimana ceritanya, saudara. Tapi cukup banyak, saudara. Cukup banyak. Bedanya yang non-Kristen menjadi Kristen, yang pertama, golongan yang pertama, mereka tidak mengubah apa-apa. Jadi tetap pakai aksesoris lama mereka, tetap dengan celana buntung, kulot, dan mungkin tetap dengan jambang yang tetap gitu. Kalau mereka misalnya istrinya ada 2 atau 3, tetap seperti itu. Dan bahkan mungkin jam ibadahnya juga sama.
Ya kata melakukan itu, tetapi lafal doa mereka yang berbeda. Dan tidak di Zoom, saudara. Itu aja bedanya, saudara. Ya. Jadi hari ini kita sadar, saudara sekalian, bahwa orang banyak mulai jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita hendaklah tetap setia sampai maut menjemput kita. Amin, saudara sekalian. Kita rindu mendapatkan kemuliaan pada akhirnya. Jangan sia-siakan perjuangan kita, saudara. Kita sudah kadung berjuang. Mari taatlah sampai mati. Dalam Alkitab itu digambarkan di kitab Daniel kalau nggak salah, itu tentang bagaimana orang di akhir zaman. Tuhan katakan, engkau yang hidup dengan jahat, jahatlah. Tetapi yang hidup dengan kudus, suci, sucilah. Makanya zaman sekarang ini begitu sangat terbuka antara yang jahat dan yang baik. Kalau zaman dulu, saudara, zaman saya kecil, ada hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh seseorang karena tabu. Tetapi sekarang yang miring-miring itu justru memperkenalkan dirinya, saudara. Apalagi di dunia keartisan, kita kan mengenal yang namanya Adam and Eve, kalau bahasa Inggrisnya, Adam dan Hawa. Tetapi muncul Adam and Steve. Dan itu tambah booming, saudara. Mereka sudah terang-terangan, inilah kami. Bahkan ada pendetanya kan. Udah terbuka semuanya. Dan sekarang itu dosa sudah ditunjukkan begitu rupa. Tapi kalau saudara melihat misalnya ya di negara tertentu, misalnya Thailand begitu, itu yang namanya ceweknya tuh kurang keren, saudara sekalian. Padahal tidak asli cewek katanya, cowek. Ya, mereka terbuka dengan itu. Tetapi Tuhan pengen yang kau kudus, ya kuduslah, hidup benar, dan kita garam di tengah dunia, kita terang di tengah dunia. Dan cukup sulit itu, saudara. Ya, kalau namanya Kristen itu banyak pergumulan, saudara. Ya, jadi kita itu jangankan salah, saudara, kita benar aja ditunjuk-tunjuk salah, saudara. Betul, bicara? Kan begitulah kita. Ya apa, kita boleh membalas gak? Kata Mbak So kan, ya kita kan harus memiliki kasih, ya udah. Ya, nerimo saja untuk orang Jawa. Nerimonya lebih ini, saudara. Coba orang Batak, lu jual, gua beli. Wah, saudara. Terus kalian, inilah pergumulan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, tetapi tetap setia ya, saudara. Jika ada tujuan akhir, tentu ada cara untuk sampai ke tujuan itu. Jika keselamatan kekal adalah tujuan akhir, maka Yesus Kristuslah jalannya. Amin. Ya. Jalan juga menunjukkan tentang akses yang terbuka. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa jika aksesnya bukan melalui Yesus. Jadi passwordnya itu adalah Yesus. Suatu saat Bang Oto khotbah, Bapak Ibu saya bayangkan, kalau orang masuk surga itu syaratnya harus membaca Alkitab dan hafal seluruhnya. Waduh, bagaimana kita bisa masuk surga? Betul Bang Oto ya? Orang yang namanya 1 ayat, 2 ayat tadi kita gak hafal-hafal, apalagi hambanya di depan ini, saudara. Ya. Jadi saya itu, mungkin termasuk beberapa dari saudara itu, isinya tahulah, tapi di mananya itu, saudara. Wah, kalau passwordnya mesti hafal. Kayak waktu saya kuliah itu ada PIP, penginjilan pribadi itu, saudara, yang dosennya bule. Benar-benar kita diundang di rumahnya, yang di Petamburan itu, dia sambil pakai minum kopi gitu ya. Yohanes 14 ayat 6. Itu gak boleh salah, saudara. Keringat dingin kalau kita ujian PIP itu. Waduh, gimana caranya kalau
Nah, puji Tuhannya saudara, masuk ke surga itu tidak begitulah. Tuhan tahu engkau nggak sanggup. Makanya Tuhan memberikan jalan. Ya sudah, hukumanmu aku tanggung. Mati di kayu salib, dan kamu hanya percaya kepadaku. Karena Tuhan sudah lunas. Telelestai. Betul nggak Bang Oto? Sudah selesai. Amin saudara. Dan Alkitab mengatakan jangan kau menyalibkan Yesus yang kedua kali. Dengan cara kau nggak setia. Karena rumusannya sekali saja Yesus berkorban, maka kita mendapatkan pengampunan. Kunci atau password percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memungkinkan kita mendapat akses masuk agar sampai kepada tujuan hidup kekal bersama Bapa. Mari mengirim Yesus sampai mau menjemput kita. Yang ketiga, keselamatan di dalam Kristus itu pasti karena jelas jaminannya Roh penolong, yaitu Roh Kudus. Ayat 15-17, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya akan ulas pelan-pelan. Yesus meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama berapa tahun saudara? Selama-lamanya. Jadi Roh Tuhan terus ada pada kita sebelum dunia berakhir, yang menguatkan kita, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Makanya saudara, ada kemakluman sedikit mengenai orang-orang non-Kristen yang mereka itu memang ulahnya seperti itu. Bagaimana sikap kita, Pak? Tuhan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Konsep mereka, ya tanyalah kepada teman-teman kita yang sebelumnya adalah bukan Kristen. Wih, jadi Kristen, jadi intip neraka. Iya dong. Di Lampung kenceng bu, ngomong-ngomong begitu. Oh, jadi Kristen kok mati nih dipenteng. Ngerti nggak? Itu sudah. Dan mereka memang nggak masuk. Suatu saat kan saya pernah cerita tentang seorang yang di Bunga Bakung waktu itu, yang ngobrol sama saya itu. Mereka bilang, Pak Sigit, kok namanya kami itu ya sudah dicekoki dengan pengajaran, pokoknya benci sama Kristen aja. Bagaimana dengan pertolongan orang Kristen itu? Kami terima Pak, tapi masalah Yesusnya kami gak terima. Kalau masalah itunya kami terima. Wah, begitu sudah. Jadi Tuhan katakan di sini bahwa ya, dunia tidak dapat menerima Dia, karena dunia memang tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa itu? Roh Kudus. Coba berpikir sejenak saudara. Saya kok bisa percaya ya sama Tuhan Yesus Kristus itu? Ketemu secara fisik juga gak pernah. Betul gak? Kalaupun saya tahu Yesus kayak apa, itu kayak di mimpi-mimpi di film-film itu. Yang itu rambutnya panjang, kemudian kumisnya tebel begitu. Yang sorot matanya tajam, hidungnya mancung. Ya. Nah kemudian pertanyaan, bagaimana para pelukis itu bisa menggambarkan tentang tokoh Yesus? Ada orang cerita para pelukis itu
sedang meminta, bertanya kepada orang-orang yang pernah mengalami pengalaman spiritual tentang Yesus Kristus melalui mimpi. Bahkan ada seorang ustadz yang sudah bertobat, yang berasal dari Citayam. Dia bilang kan, "Duh, saya kok didatangi sama sesosok." Nah, waktu dia, kalau nggak salah dia mau kencing karena ada apa itu, dia masuk ke rumah orang Kristen. Nggak tahu tuh bagaimana. Mama kenal itu, yang sempat mau bakar bunga bakung waktu itu, kalau udah bertobat. Dan kemudian waktu dia masuk tuh kok ada, ini gambarnya kok persis yang datang terus ke saya. Jadi para pelukis itu mendapatkan dari situ. Dan gambarannya itu mirip-mirip, saudara. Yesus tuh sosoknya seperti itu. Kalau di medsos sekarang ini, saudara, gambaran tentang Yesus yang berhadapan dengan tokoh-tokoh dunia, superhero gitu ya, ada. Nah, ini adalah AI, saudara. Dia bisa gambarkan bagaimana Yesus dengan orang-orang percaya, bagaimana Yesus memeluk orang yang sedang sakit. Ya, itu ada semuanya. Jadi saudara, yang membuat kita kenal dan dikenal oleh Tuhan adalah Roh Kudus yang memeteraikan kita. Amin. Kepastian keselamatan diperteguh dengan jaminan yang diberikan oleh Sang Juru Selamat melalui Roh Kudus. Yesus menyatakan bahwa sementara menanti keselamatan itu, kita didiami dan disertai oleh Roh Kudus-Nya sendiri. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang muda, kalian sedang bergumul, tetapi yang membuat kalian kuat itu adalah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Setiap hari saya pun juga berdoa, Tuhan kasih semangat yang baru, roh yang menyala-nyala. Dan saya ingat, janganlah kamu meninggalkan kasih mula-mula. Ingat waktu cinta yang pertama bagaimana, saudara? Kata orang, cinta pertama itu susah untuk dihapuskan dan dilupakan. Pada saat kita mencintai Tuhan, barusan kita ibadah, udah tanya Pak Gembala, hari Minggu kapan ya? Cinta mula-mula, saudara. Pak Gembala ibadah jam berapa, Pak? Jam 9. Jam 7 pagi dia sudah datang. Itu cinta mula-mula, saudara. Dan Tuhan bilang, kau harus kembali kepada cinta mula-mula. Dan urusannya adalah ketika kau tinggalkan kasih mula-mula, kau terlalu jatuh ke dalam. Berarti cinta mula-mula, semangat mula-mula, itu dibutuhkan oleh kita semua. Amin, saudara. Makanya bersekutulah dengan orang-orang yang punya api rohani yang luar biasa. Kau semakin bangkit, saudara. Ini adalah jaminan yang kuat, tidak bisa dikoyahkan oleh apapun. Ini adalah jaminan yang pasti, yang tidak mungkin bisa digeser oleh apapun atau siapapun. Amin, saudara. Tidak bisa digeser. Yang bisa menggeser adalah kepercayaan kita sendiri. Yang bisa menggeser itu adalah kepercayaan kita sendiri. Saya percaya orang yang bersekutu terus dengan Tuhan tidak bisa digeser oleh kepercayaan apapun juga. Mari para pemain musik. Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu pasti dengan adanya jaminan. Satu, tujuan akhirnya adalah rumah Bapa. Jalannya adalah Yesus Kristus. Penolongnya adalah Roh Kudus yang menolong dan mendampingi sampai akhir hidup. Kita bersyukur untuk 3 pribadi, 1 hakikat ini, saudara. Kita naikkan pujian ini, saudara. Bapa, kau telah memilihku. Bapa, kau telah memilihku. Dunia dijadikan, Yesus, kau telah tebusku. Roh Kudus, kau memeteraikanku.
sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Yesus, Kau telah menebus kami lewat pengorbanan-Mu, mati di kayu salib. Ketika Engkau mati, 3 hari kemudian Engkau bangkit, dan setelah itu beberapa waktu kemudian Engkau terangkat ke surga. Lalu Engkau menjanjikan Roh Kudus, dan akhirnya pada masa Pentakosta, murid-murid Tuhan mengalami lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Dan sampai hari ini pun Tuhan, kami percaya Roh Kudus tetap menyala. Terima kasih Tuhan untuk semua apa yang Tuhan lakukan, sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Demi nama Yesus kami terima firman Tuhan sebagai pengajaran yang mengingatkan, meneguhkan, menghiburkan, menguatkan setiap kami, sehingga kami sampai kepada setia sampai maut menjemput kami. Tuhan, tolong kami yang resah dan gelisah, kami yang merasakan adanya banyak hambatan, banyak tekanan-tekanan untuk tetap hidup dalam iman. Kuatkan mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap bekerja seterusnya. Demi nama Yesus kami terima firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari anak-anakku, setelah minggu kita akan mengadakan kantong kolekta ekstra Bapak Ibu sekalian untuk pendanaan mereka. Mari Kak Cici. Shalom Bapak Ibu dan kakak-kakak yang kami cintai. Kami dari sekolah minggu ingin kesaksian pujian untuk mencari dana Paskah. Tapi sebelum itu kami ingin pantun dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, beri shalom dahulu. Mari kita angkat pujian.
kedua Bapak Saudara, sambil kita dengarkan menyaksikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sambil kita menjalankan korban persembahan, mari kita mendengarkan informasi kegiatan gereja dalam sepekan. Hari Selasa diadakan PWP pukul 5 sore di gereja. Hari Rabu diadakan doa online melalui Zoom dan link akan dibagikan oleh Bapak Gembala pukul 8 malam. Hari Jumat diadakan ibadah WBI pukul 4 sore dan dilanjutkan ibadah gabungan profesi dan youth pukul 8 malam. Mari, selagi ada waktu dan kesempatan, kita ikut serta hadir dalam ibadah kegiatan gereja sepekan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, saudara-saudari semua sudah memberikan persembahan kolektan, persembahan perpuluhan, dan persembahan lainnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kita tetap terus dukung dalam memberikan dana diakonia dan dana duka. Dana diakonia bisa diberikan melalui Ibu Gina dan dana duka bisa diberikan melalui Ibu Marta. Sekian informasi kegiatan sepekan di GBI S56. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, sudah diumumkan kegiatan-kegiatan kita, dan kemudian saudara sekalian kita memang mengadakan ini di youth itu kan kemarin ketemu dengan Ibu Gembala dan memutuskan untuk membuat kaos. Nah, jadi tulisannya itu umum S56 God-fearing Generation, Mazmur 119 ayat 9. Jadi nanti setelah ini mungkin Yud sama orang tua bisa kumpul sebentar sebelum itu, kasih abang ya, sebelum pria latihan ya, nanti putuskan saja. Nah, saya cetak sudah satu, kemudian punya Jason sedang ada di percetakan di City Text itu. Jadi saudara bisa sih langsung nanti kasih tahu aja bahwa saya adalah dari Pak Sigit gitu, dari ini sih studio Gmailnya begitu ya. Jadi nanti tinggal dicetak saja. Nah, kalau bawa kaos sendiri cetaknya itu cuma 20.000 ya, makanya saya berharap ini tidak terlalu berat. Yang ada saja teman-teman anak-anak muda yang sudah punya kaosnya silakan saja, tapi kaos polos ya. Nah, kita nantinya di depan. Nah, kemudian saya kemarin tanya kalau misalnya kaosnya hitam bagaimana, karena tulisan kita kan hitam. Oh bisa Pak, nanti tulisannya jadi putih gitu. Karena kan saya tahu ada teman-teman juga yang suka kaos hitam ya. Nah, jadi bisa nanti ya. Nah, nanti silakan saja nanti Mirsa, Kamesa sama Pak Sab dan Ibu Gembala untuk ngumpul. Bagaimana ada yang pesan online juga ada. Karena saya tahu online itu lebih murah. Tetapi di offline, di ITC itu saya beli di ITC ini tidak sampai, saya agak lupa, nggak sampai 100.000 lah. Ini bahan bagus ya Bung ya. Hah? Iya, bisa di City Tag-nya. Nah si Jason itu langsung di City Tag-nya. Ya ada. Oh pernah situ ya Bu ya. Ya itu ya. Dan kemudian kalau misalnya sekolah minggu juga mau buat nggak apa-apa dengan tulisan yang sama ya, karena ini kan generasi semua gitu. Jadi Mazmur 119 ayat 9 itu bercerita tentang bagaimana seorang muda mempertahankan hidupnya bersih, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu kan semua. Kita juga mempertahankan hidup bersih juga sesuai firman Tuhan. Dan yang kedua yang sudah diumumkan tadi, kita akan gabungan dalam doa itu jam 8. Pada tanggal berapa Ibu tadi? 28 ya. Jadi kita kumpul di sini. Awalnya itu mau doa semalam
semalam suntuk banget Bu. Jadi anak-anak muda nggak kuat itu ya, mungkin jam 8 sampai jam 9 paling telat. Kalau ada makan-makan sampai jam 10 gitulah. Ya supaya, nah kemudian itu kan tanggal 29-nya libur ya. Tanggal 29 itu libur. Jadi berharap anak-anak bisa datang semuanya. Kita kompak untuk berdoa kepada Tuhan. Kita harus banyak doa hari-hari saudara sekalian, terutama untuk Indonesia juga, karena memang banyak yang muncul itu isu-isu ya, yang mau dibuat seperti 98 lah, mau dibuat demo-demo juga banyak ya. Ya, itu informasi saja. Saudara nggak usah cari, di mana demonya Pak? Nggak usah ya. Tapi informasinya begitu saja. Kita doakan saja. Dan kota Jawa Barat juga, kota-kota di Jawa Barat juga kita doakan. Sedang Kang Dedi itu gubernur yang baru sedang mengatasi banyak sampah-sampah saudara. Termasuk Depok juga ya, Bekasi, dan juga ada. Nah, mengenai penghapusan pajak ini juga luar biasa. Jadi sekarang Jawa Barat jadi menang daripada DKI. Kemarin tuh DKI kan ada sesuatu identitas yang kenapa saya nggak KTP-nya DKI begitu ya. Nah sekarang Jawa Barat juga melakukan itu, sehingga yang sampai 10 tahun pun udahlah, pokoknya udah nggak bayar lagi, pokoknya bayar di bulan itu saja. Makanya penuh sekarang kalau ngurusin itu semuanya. Ada yang telat pajak nggak saudara? Ada ya. Nah segera urusin supaya lumayan dapat pengampunan. Lumayan ya. Nah kemudian di medsos juga ada yang rame. Waduh, di kampung-kampung itu kan motor banyak yang bodong-bodong ya. Itu bagaimana kalau aturannya mesti ditarik sama pemerintah? Iya, ada PSP yang diperpanjang gitu kan. Ada orang bilang udah tilang aja. Kalau nggak mau, yaudah bawa aja polisi. Males bawa kayak gini, barang apaan ini? Hidupinnya ini susah gitu ya. Nah sedang digodok semuanya aturan-aturan itu, kita doakan saja ya. Puji Tuhan, itu saja saya sampaikan hari ini. Dan setelah ini nanti itu tadi kemudian ada penjualan di itu, silakan saja ya. Kita doakan yang sakit-sakit supaya sembuh, dan yang sudah sembuh dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdiri, kita selesaikan ibadah kita. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami. Sinari hati dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari. Selalu mengikutiku, tubuh jiwa roh kami sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi turun ke atas kami sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, usaha mereka, pendidikan, pekerjaan, bukakan yang membutuhkan, keturunan Tuhan, buka rahimnya dalam nama Yesus. Yang membutuhkan pendidikan untuk anak-anaknya ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan juga seluruh aset-aset mereka, tempat bisnis maupun rumah tangga mereka tetap dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan daripada bencana alam, dijauhkan daripada angin puting beliung, dijauhkan daripada perampok, pencuri, dijauhkan daripada kejahatan bentuknya seperti apapun juga Tuhan. Dan tetap mendoakan kota Depok ada dalam naungan Tuhan. Dan semasa liburan Tuhan, ada teman-teman kami yang silaturahmi dengan yang lainnya, Engkau berkati mereka Tuhan. Dan masa liburan ini diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari kecelakaan, bahaya apapun juga Tuhan. Dan hari ini kami serahkan untuk tim yang akan berkumpul, dan juga pria yang akan melakukan latihan, dan juga anak-anak selanjutnya sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui ujian mereka. Tuhan akan berkati luar biasa. Dan juga untuk penjualan kami untuk dana Natal maupun dana
dana operasional gereja. Tuhan berkati, showcase Tuhan berkati, panitia Natal diberkati oleh Tuhan, semua komisi anak, youth, dan juga profesi wanita, pria, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati pula untuk ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah, dan persiapkan para komisi yang akan menyaksikan pujian. Tuhan berkati luar biasa. Kami siap untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus ya dan amin, oleh karena janji-janji yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, dan berkati seharian ini segala usaha kami sampai pada malam hari diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kiranya berkat Tuhan limpah atas kita. Berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Tuhan datang dua kalinya. Saya katakan amin. Berkatilah Tuhan Yesus memberkati kesan